yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang selama ini kita ditanamkan oleh lingkungan, orang tua untuk mencapai sesuatu ya, sesuatu yang selama ini diidam-idamkan tentu eh, keinginan mereka dan menjadi satu kebanggaan mereka apabila kita lulus. Kemudian kita bekerja, itu menjadi satu kebanggaan bagi para orang tua kita, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dalam literasi dari buku Farid SEMM di sini mengubah pola pikir dan perilaku. Di sini tentunya kita sangat prihatin dengan rendahnya minat berwirausaha di kalangan mahasiswa dan pemuda. Rendah. Karena cita-citanya cuma pengen jadi pegawai. Ya, yang memiliki harapan dapat gaji setiap bulan. Seperti itu. Tidak ingin menjadi seorang profesional. Misalnya kalau dikaji dari latar belakang atau basic pendidikan ekonomi syariah, tentu ini menjadi satu mengembangkan sistem ekonomi yang berbasis syariah itu seperti apa, dan menjadi peluang bagi kita semua untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Karena dari tahun 1992 ya, ketika ekonomi sistem perbankan syariah itu dibangun dengan adanya Bank Muamalat Indonesia. Selama ini kan kita tidak mengenal, tetapi mengidamkan bagaimana sih perbankan yang berbasis jauh daripada riba. Dan peluang itu ada dalam lembaga keuangan yang berbasis syariah. Dan tentu kemudian ada yang jual beli barangkali ya, jual beli juga yang berbasis syariah. Ya, selama ini barangkali praktek-praktek daripada manipulasi jual beli itu sudah ada sejak zaman dahulu ya, mengenai pengurangan timbangan, kemudian ukuran dan kualitas sejak zaman dulu ada. Kembali pada mengubah pola pikir kepada dan perilaku kepada para mahasiswa yang selama ini sangat rendahnya minat berwirausaha di kalangan mahasiswa dan pemuda. Kini kesempatan kita untuk mendorong para mahasiswa, para pelajar dan pemuda untuk mengenali dan mau membuka usaha atau berwirausaha. Sekarang trennya lagi apa nih? Trennya kayaknya lagi kopi. Street kopi, kopi street, kopi jalanan. Nah, itu lagi tren. Kemudian banyak peluang-peluang usaha yang lain ya, sedang tren. Dan kita harus menangkap daripada perkembangan satu pergerakan ekonomi itu supaya kita juga memiliki kesempatan yang sama untuk berwirausaha dan mungkin cita-citanya berhasil. Tetapi dalam bisnis tentu saja ada resiko. Ada resiko gagal dan juga kemungkinan berhasilnya besar. Karena selama ini dalam sejarah tidak ada yang namanya pebisnis itu semua bangkrut. Bahkan pebisnis itu cenderung semua sukses dan berhasil. Jadi jangan takut untuk mengambil satu risiko. Di sini pola pikir dan perilaku yang selalu berorientasi menjadi karyawan, mulai sekarang kita putar balik menjadi berorientasi sebagai pengusaha untuk mencari karyawan. Nah, kita punya kesempatan seperti itu. Ya. Artinya untuk seperti memulai sesuatu itu tidak harus selalu dari yang besar.
Tidak harus selalu membutuhkan modal besar. Misalnya kita membuka gerobak untuk gorengan gitu, itu itu juga satu usaha. Dan kalaupun maju kita membutuhkan karyawan untuk membuka di setiap tempat-tempat yang kemungkinan sangat prospek gitu, bisa dilakukan. Jadi membutuhkan karyawan. Nah itu. Di dalam kajian ini Saban Ekdar pada tahun 2013 untuk mengubah mental dan motivasi yang sudah demikian melekat tertanam di setiap insan Indonesia, ya, bukanlah pekerjaan yang mudah. Tidak mudah untuk merubah pola pikir atau perilaku masyarakat Indonesia untuk menjadi pengusaha itu tidak mudah. Padahal banyak pengusaha-pengusaha pribumi, banyak pengusaha-pengusaha Indonesia yang juga jaya ya. Tetapi mindset daripada pola pikir daripada pelajar dan mahasiswa kan cita-citanya cuma bekerja, bukan menciptakan pekerjaan. Lebih sulit lagi pada kalangan tidak mampu yang memang secara turun-temurun sudah menjadi pegawai. Jadi cita-citanya sangat sederhana, hanya menjadi seorang karyawan. Hal tersebut dapat dihindari jika para mahasiswa mau mengubah pola pikir terbalik dari cita-cita awal. Cita-cita awalnya menjadi seorang pegawai, pola pikirnya dibalik. Mencari pegawai karena kita punya perusahaan. Itu satu gambaran yang memang mimpi, tapi tidak menutup kemungkinan kita dapat meraih mimpi itu. Tidak menutup kemungkinan kita dapat meraih mimpi itu. Salah satu caranya adalah dengan mempelajari keuntungan dan kelebihan berwirausaha dibandingkan dengan gajian yang diterima setiap bulan. Nah, gaji yang tidak terbatas adalah wirausaha, tidak terbatas. Kalau pegawai terbatas, karyawan terbatas. Gaji yang tidak terbatas adalah memiliki jiwa wirausaha, ya. Sehingga di situ kita akan mengkalkulasi keuntungan dan kerugian apabila kita terjun ke dalam bisnis, terjun ke dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan bisnis. Jadi kelebihan berwirausaha dibanding dengan menjadi pegawai atau karyawan. Untuk itu perlu diciptakan suatu iklim yang dapat mengubah pola pikir, baik mental maupun motivasi orang tua. Motivasi orang tua kan sangat sederhana. Anaknya menjadi pegawai, anaknya menjadi seorang karyawan, itu sudah bangga luar biasa. Tidak sia-sia saya menyekolahkan, tidak sia-sia saya mengkuliahkan anak saya sekarang sudah menjadi pegawai ya di suatu tempat dan memiliki kedudukan yang baik ya. Kemudian di sini tentu dosen dan mahasiswa juga ikut memotivasi agar kelak anak-anak mereka dibiasakan untuk menciptakan lapangan kerja ya. Dibiasakan untuk menciptakan lapangan kerja ketimbang mencari pekerjaan. Perubahan tidak dapat dilakukan secara instan, betul. Ini melalui proses. Semua melalui proses. Kalau mengambil istilah dari Pertamina, dimulai dari nol, ya. Semua dimulai dari nol. Tetapi harus dilakukan secara bertahap dengan memberikan contoh-contoh atau motivasi yang diberikan pada masyarakat. Seperti satu, di sini solusinya mendirikan sekolah yang berwawasan kewirausahaan. Ya, mendirikan sekolah yang berwawasan kewirausahaan. Kemudian yang kedua, di dalam pendidikan kewirausahaan perlu ditekankan keberanian untuk
memulai berwirausaha, berani untuk memulai berwirausaha. Ya, jadi kita berani. Ya, selagi kita jadi mahasiswa pun kita tidak tertutup kemungkinan untuk berwirausaha yang berbasis, jangan lupa, yang halal, yang berbasis syariah. Kendalanya ada pada pelajar atau mahasiswa adalah rasa takut. Jadi bukan hanya pelajar dan mahasiswa takut untuk memulai usaha, takut rugi, takut tidak diminati, padahal belum dicoba, ya. Padahal belum dicoba. Yang ketiga, tidak sedikit mereka merasa bahwa berwirausaha sama dengan tidak memiliki masa depan yang pasti. Nah, ini pola pikir yang seperti ini harus dibuang jauh-jauh. Bahwa berwirausaha itu justru memiliki masa depan yang pasti. Walaupun risikonya tentu ada rugi, ada untung. Nah, itu proses risiko daripada usaha, ya. Risiko dari usaha. Sementara jika bekerja di perusahaan atau pemerintah, mereka yakin bahwa masa depannya sudah pasti. Apakah dijamin seperti itu? Apakah menjadi karyawan tetap selalu, tidak outsourcing, ya? Kontrak setahun, kemudian kalau tidak dipakai dilepas. Nah, itu satu risiko. Di samping dengan cara memberikan motivasi seperti di atas, juga dapat dilakukan dengan melibatkan langsung mereka ke dalam aktivitas usaha bisnis, ya. Jadi para pelajar, mahasiswa, maganglah, belajarlah ke dunia bisnis. Jadi untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman, ya. Untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman yang akan menjadi modal kita ke depannya. Apa sih kendalanya? Kenapa mereka berhasil, ya? Jadi kita belajar dari situ. Nah, di sini kebijakan magang atau job training dan pelatihan yang dimaksud dapat dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga bisnis yang dikelola pemerintah seperti BUMN, ya, atau lembaga bisnis lain yang fungsinya khususnya mendidik dan melatih. Pemagangan dengan pembiayaan disediakan secara khusus melalui APBN. Jadi pemerintah pun berkewajiban memiliki peran penting dalam mengubah pola pikir daripada pelajar dan mahasiswa yang hanya bercita-cita menjadi pegawai, yang hanya bercita-cita menjadi karyawan, tetapi mengubah mereka untuk menjadi seorang pengusaha sukses, ya. Pada akhirnya, masa pemagangan yang unit usaha telah dirintis dan dikelola selama itu oleh peserta pemagangan dapat diserahkan pengelolaannya kepadanya dengan sistem bagi hasil untuk mencoba satu bentuk daripada bisnis. Ya, perlu modal dan pengembangannya nanti itu ada konsep syariah, yaitu bagi hasil. Selain dengan sistem pemagangan, juga dapat dilakukan dengan mendirikan khusus lembaga pendidikan yang khusus, yang berwirausaha. Tidak hanya kurikulumnya yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan wirausaha, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah diperkenalkan pula praktek-praktek cara berbisnis yang berlandaskan etika moral. Berbisnis yang baik, yang berlandaskan etika moral, bisnis yang benar dengan ketentuan spiritual dan keagamaan yang baik, ada sentuhan-sentuhan agama. Jadi karena bisnis kan bukan hanya yang labelnya halal, tetapi labelnya haram pun jadi satu peluang bisnis. Nah, ini dari kacamata agama apakah dibenarkan atau tidak. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.